Kudus, kota yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Kudus merupakan kota yang mempunyai banyak tradisi dan budaya, hingga memunculkan banyak profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, tidak sedikit dari profesi tersebut hampir punah. Salah satunya adalah dukun bayi. Setelah kita menelusuri, kita menemukan dukun bayi yang membuka praktik pijat. Bukan di gedung atau ruko pinggir jalan raya, melainkan di sebuah rumah di area perkampungan Bareng Cempling, Jekulo, Kabupaten Kudus. Inilah buku Jiatun membuka praktik pijat khusus balita. Asal mulanya itu ya dari orang tua, ini turun temurun deh. Pertama itu dari Mbah Lek. Mbah Lek turun ke ibu. Setelah ibu itu punya anak berapa ya, 8 ya. Itu yang perempuan semua itu dikasih bekal untuk meneruskan gitu, supaya nggak hilang katanya gitu. Bagi sebagian masyarakat Kudus dan sekitarnya, profesi dukun bayi sangat dibutuhkan. Balita yang kurang sehat dan tidak mau makan biasanya dibawa ke dukun bayi untuk dipijat. Pertama kali itu sekitar tahun 2015. Pada waktu itu ibu itu sudah masih hidup ya, ibu itu sudah tidak bisa, istilahnya sudah tidak bisa keliling, tidak bisa keluar, bisanya itu pijat di rumah. Akhirnya terus memutuskan untuk saya menggantikan ibu keluar. Nah itu keluar itu ke rumah pasien ketika setelah melahirkan. Terus di situ itu membantu si pasien, karena pasien itu kadang kan ada yang nggak berani menyentuh untuk mandikan, untuk memberi istilahnya membantu, pokoknya membantu ibu yang melahirkan. Jadi di sana itu memandikan bayi, setelah itu memijat ibunya gitu. Seperti dokter juga, seperti bidan ya, dihitung dari ini perkiraan ini sudah berapa bulan kan gitu, dilihat dari kondisi perut si ibu ya. Karena ada ciri-cirinya, itu kalau sudah mencapai hampir melahirkan itu turun keadaan kandungannya, itu turun gitu. Terus setelah itu turun ke bawah, terus ada cirinya juga, sering kontraksi, kadang mules, kadang itu. Terus dari hitungan juga, hitungan bulannya mulai dari itu bulan pertama dari awal-awal kehamilan itu. Nah, terus itu juga ada tandanya, yaitu sama, yaitu mungkin sudah flat atau sudah kenceng banget gitu. Ya. Juga diperiksa, juga dipijat, dilihat kondisi, pokoknya kondisi itunya, kandungannya gitu ya, perutnya ibunya itu tadi yang periksa ke sini gitu. Pijet itu enggak sih setiap hari pijet itu bisa, karena pijet itu ada yang memang ada yang Senin Kemis supaya sehat, supaya itu ada yang datang Senin Kemis gitu. Terus ada yang sebulan sekali cuma ingin supaya tetap sehat, tetap terjaga kesehatannya gitu loh. Terus ada yang panas itu kadang kan mau masuk angin atau apa gitu. Jadi nggak ada jadwal untuk
pijet itu sebaiknya hari apa gitu. Kecuali kalau itu lempung, kena lempung, istilah lempung itu lemes gitu loh, lemes atau kaku, itu memang harus Senin dan Kamis gitu, jadi 2 kali gitu. Sementara niki dereng sih, monggo nggih, untuk waktu juga kadang dalu, kadang nek memang butuhkan nggih monggo gitu. Jadi dereng membatasi pasien. Enggak sih, kalau saya itu ya keluhan apa saja, kalau memang kesini saya layani. Silai kadang ada orang tua kok apa ya nyeri di bagian tangane atau kesleo, bisa mungkin kalau memang saya bisa ya saya layani gitu. Jadi enggak cuma pijet bayi, jadi juga dewasa juga melayani. Kayak putih-putih itu bobok. Bobok itu dulu itu kan istilahnya setelah melahirkan itu kan membutuhkan caranya kekuatan tenaganya, otot-ototnya kan gitu. Juga ikut apa ya, batek apa ya istilahnya. Seperti itu. Nah itu untuk melancarkan urat saraf, ketegangan otot itu manfaat dari itu bobok itu tadi. Meringankan beban. Nah, ya. Untuk bahan-bahan bobok itu ya semacam apa itu? Tepung beras ya kan, tepung beras terus di seleb ya atau ditumbuk boleh. Terus itu ditambah dengan apa itu rekeniku? Kayak kunir, kayak pon-pon, pon-pon ada kencurnya, ada kunirnya. Kalau masih muda itu nggak kelihatannya, itu manfaatnya itu kalau sudah usia 40 ke atas itu kelihatan. Jadi jangka panjang, jangka pendeknya itu ya nggak apa-apa, manfaatnya nggak seperti nggak ada, tapi itu manfaatnya jangka panjang untuk menjaga kesehatan tubuh si wanita ketika berusia 40 tahun ke atas. Terus dulu itu juga dibakar di guntingnya untuk menggunting tali pusat itu loh. Nah itu dibakar di atas kompor gitu. Terus disiapkan air hangat itu di rumah anak saya, ibu saya. Tapi sekarang sudah nggak boleh, jadi nggak diperkenankan untuk melahirkan seorang bayi. Setelah melahirkan, pertama kan itu memijat bayi dulu, nanti terus memandikan. Setelah mandikan ya dikasih hangat penghangat, terus digedong gitu untuk bayinya. Untuk ibunya itu ya mandi. Setelah mandi itu memang ada pemijatan, dipijat bagian semua anggota tubuh, dipijat tangan, terus dari punggung itu untuk melancarkan ASI kan, punggungnya dipijat, terus kakinya ya supaya karena orang yang melahirkan kan nggak ngapa-ngapain ya istilahnya kan, nggak ngapa-ngapain, dia kan malah do kenceng semua itu melemaskan otot-otot gitu. Jadi dilakukan pemijatan. Setelah selesai pemijatan nanti diboboi itu tadi, diolesi sama bobok tadi. Nah itu dipakein itu juga dijari ya kan, terus dikasih stagen, dikendit itu supaya perutnya nanti nggak buncit, supaya bisa kembali seperti semula gitu. Cawanan ya, cawan itu istilahnya itu apa ya, keadaan dimana anak itu tiba-tiba rewel, tiba-tiba nangis terus karena bayi kan nggak bisa ngomong kan. Nah itu berarti tanda-tanda anak itu kena sawan. Kalau kena sawan, kalau terjadi merah-merah atau pembung itu berarti kena sawan angin kan gitu, seperti itu ya. Terus nanti rewel terus itu berarti ada gangguan.